Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Siang. Alhamdulillah kita semua masih bisa berkumpul di kegiatan kali ini ya, dalam acara pengimbasan atau diseminasi tentang budaya positif di modul 1.4 selama pengenyamanan pendidikan di CIP seperti itu. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak serta Ibu yang sudah hadir memenuhi undangan saya untuk menghadiri diseminasi kali ini. Kemudian tak lupa yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan, juga seluruh staf tenaga pendidik dan pendidikan sampai Menengah Pendidik yang saya hormati. Terima kasih atas kedatangannya. Semoga apa yang sudah dikeluarkan dan berangkatnya Bapak Ibu semua dari rumah masing-masing mendapatkan pahala di isinya. Amin ya rabbal alamin. Baik, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Nabi Robi karena berkat adanya kita masih bisa berkumpul di tempat yang salam yang salawat serta salam kita panjatkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kerabatnya, kepada umatnya, juga insyaallah nanti sampai kepada kita satu umatnya. Langsung saja Pak Ibu ya. Pertama ya, pemaparan yang akan disampaikan adalah tentang budaya positif. Nah, budaya positif di sekolah itu harus tercipta dan harus tercipta ya untuk membuat kondisi di sekolah itu kondusif, positif, sehingga menghasilkan rasa aman, nyaman bagi anak didik kita dan seluruh sekolah kita seperti itu. Nah, di dalam budaya positif ini terdapat beberapa poin ya, yang secara garis besar saya rangkum dalam poin-poin tertentu. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positifnya itu sendiri, kemudian ada motivasi perilaku, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, kemudian ada posisi kontrol kita sebagai guru, ya. Kemudian ada keyakinan kelas, dan terakhir ada segitiga restitusi. Nah, sekarang silakan pasangan untuk melakukan kegiatan yang saya coba demonstrasikan. Sekarang coba ke tangan Anda untuk yang ibu atau bapak ya. Kemudian dikepalkan salah satu yang dikepalkan. Coba bayangkan di kepala tersebut bapak ibu itu sedang memegang sesuatu yang amat berharga. Sesuatu yang amat berharga oleh bapak ibu anggap penting berharga dan sebagainya. Kemudian juga rekan Anda, teman-teman Anda ya, yang B. Sekarang coba dengan segala cara membuka kepala tangannya dengan sekuat tenaga. Silahkan mau pakai upaya apapun, mau digoda, mau digelitik, mau pakai upaya apapun, silahkan ya, ditawari bahkan ditawari uang agar bersedia, silahkan. Seperti itu ya, silahkan didemonstrasikan. Yang pertama, apakah Anda atau teman Anda atau yang teman B itu membuka kepala tangan Anda? Tidak. Membuka tidak. Alasannya kenapa, Pak Bu? Tidak. Alasannya kenapa? Kenapa Bu? Alasannya kenapa Bu? Kuat. Ya? Kuat banget. Kuat. Kemudian ada lagi yang membuat tangan Bapak Ibu tidak ingin terbuka atau tidak bisa membuka. Karena tidak ada yang mau membuka. Yang mau membuka
bagi Anda yang memiliki sesuatu tersebut gitu. Sekarang bagi yang yang berusaha membuka, bisa terbuka tidak? Tidak. Oke. Nah, kemudian kita menuju ke pertanyaan ketiga ya. Dalam kegiatan itu sebenarnya sesungguhnya siapa sih yang memegang kendali atas diri kita sendiri? Siapa? Orang atau siapa? Diri sendiri. Oke. Karena kita bisa membuka atau mempertahankan apa yang kita miliki itu tentu saja penuh berada dalam kendali kita sendiri kan seperti itu. Baik, nah ada perubahan paradigma belajar Pak Ibu ya. Nah di sini bahan paradigma belajar merupakan sebuah pergeseran cara pandang mengenai aktivitas belajar mengenai siswa. Nah ini juga disebutkan teori kontrol telah membuat aktivitas belajar. Nah selama ini yang kita biasa lakukan itu sering ada di fase stimulus respon seperti itu, tidak berada di teori kontrol. Perbedaannya apa? Di stimulus respon kebutuhan kita itu sama pandangannya dari anak ataupun dari guru ataupun sebaliknya, itu pandangannya sama. Kemudian kita mencoba mengubah pandangan orang agar sama dengan dia. Kamu harus sama saya, gak boleh berbeda. Itu stimulus respon. Kemudian kamu harus ngerjain PR atau kamu harus melakukan apa yang saya perintahkan. Kalau tidak, bla 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 seperti itu. Nah kurang lebih seperti itu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu stimulus respon yang sering terjadi. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Nah, saya bisa mengendalikan Anda, gitu. Kalau di stimulus respon seperti ke anak, saya bisa mengendalikan Anda, seperti itu. Nah, kemudian pemaksaan pada saat dibutuhkan. Nah, kebalikannya kita harus bisa beralih paradigma ke teori kontrol, bahwa yang sebelumnya kita menganggap semua kebutuhan kita sama antara kita dan lawan bicara kita harus berubah pandangan bahwa ternyata kebutuhan kita itu berbeda dengan lawan bicara kita. Kebutuhan apa saja? Semua situasi, kondisi, dan keadaan itu berbeda, termasuk maksud dan tujuan apa yang sudah kita atau lawan bicara kita lakukan. Pasti mempunyai tujuannya. Kemudian kita harus bisa berusaha memahami orang lain, gitu. Jadi jangan istilahnya kita mengikuti, kita harus mengikuti juga, mengerti. Kemudian semua perilaku mempunyai tujuan. Tadi karena tidak semata-mata si anak tersebut melakukan hal tersebut itu tanpa ada tujuan. Bisa ada tujuan. Kemudian kita kontrol orang lain tidak semua kontrol saya, gitu. Karena memang berbeda. Disiplin positif di sini. Disiplin merupakan cara diri untuk melakukan sesuatu berdasarkan motivasi internal. Nah, disiplin ternyata didasarkan oleh motivasi internal seharusnya. Dan bahkan sekarang kita harus membiasakan diri, mendisiplinkan diri atas dasar motivasi intrinsik itu, gitu. Tapi yang terjadi dewasa ini tidak demikian. Rata-rata anak itu berdisiplin bukan berasal dari motivasi dirinya sendiri yang muncul secara intrinsik, tapi dipicu dari motivasi eksternal. Siapa? Guru, kemudian teman, kemudian aturan, hukuman, dan sebagainya. Sehingga baru bisa memotivasi. Tapi masalahnya motivasi tersebut datang bukan dari dirinya. Nah, justru dari luar. Yang coba kita rubah
pandangannya adalah atau yang coba kita biasakan adalah bagaimana caranya menumbuhkan motivasi intrinsik sehingga timbul kesadaran full dari si anak menyadari kesalahan. Jadi tidak distimulasi oleh motivasi luar seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Disiplin positif. Tujuannya tadi ya untuk disiplin positif menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid. Motivasi yang ketiga tentu saja tadi motivasi intrinsik tadi. Ya. Nah, kemudian menurut Kak Hade juga disinggung sedikit bahwa di mana ada kemerdekaan di situlah ada disiplin yang kuat seperti itu. Nah, ini kemudian ada nilai-nilai kebijakan. Ya, nilai-nilai kebijakan. Ya, nilai-nilai kebijakan, kebajikan, nilai kebajikan ini ya selaras dengan ternyata berhubungan dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian di sini dikelompokkan menjadi beberapa kelompok seperti itu. Nah, di kolom 1 itu khusus nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita tahu ya, dari mulai beriman, kemudian mandiri, kritis, kemudian global, kemudian berpikir. Nah, kemudian nilai-nilai yang lainnya pun di sini itu adalah nilai-nilai kebajikan secara universal yang murni, yang secara fitrah dimiliki oleh semua anak manusia. Tugas sekolah di sini adalah menumbuhkan nilai-nilai melalui daya positif. Motivasi. Menurut Dian Gorset, jadi motivasi itu menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi misalkan begini, si anak itu kesiangan atau kalau enggak misalkan bajunya itu tidak rapi karena memang tidak nyaman atau kesiangan, jadi si anak memaksa untuk melengkapi atau misalkan mendisiplinkan gitu. Tapi pada dasarnya itu tidak datang dari sendiri, tapi hasil dari hukuman atau teguran yang sudah dia lalui. Jadi menghindari ketidaknyamanan seperti itu. Nah, ini tentu saja otomatis sifatnya motivasi. Itu yang pertama, motivasi menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, motivasi untuk mendapat imbalan. Nah, ini ya rata-rata anak termotivasi ya, hanya untuk mendapat imbalan. Imbalannya berupa apa? Misalnya barang atau permen atau apa gitu. Nah, itu baru termotivasi. Misalkan mengerjakan tugas. Kalau misalkan mengerjakan tugas atau misalkan maju ke depan, misalkan dan bisa dikasih uang, itu sebenarnya menurut dewasa ini itu sudah tidak boleh seperti itu. Yang boleh bagaimana? Yang boleh hanya dilakukan secara verbal, gitu. Verbal, bukan dengan fisik dengan barang, gitu. Jadi stimulus pemberian imbalan berupa barang dan sebagainya itu sudah tidak diperkenankan karena itu memicu motivasi anak agar nantinya ketergantungan. Jadi mau ke depan, mau misalkan melakukan mencuci itu harus ada motivasinya dulu, harus ada dari dulu nanti ke depannya seperti itu. Nah, seperti itu nanti efeknya imbasnya. Kalau misalkan motivasinya berdasarkan imbalan, yaitu motivasi untuk menjadi orang yang dan menghargai diri sendiri. Ini mereka lakukan atas dasar kesadarannya sendiri, makanya bersifat intrinsik. Nah, ini yang harus kita galakan, yang harus kita mulai tumbuhkan di anak didik kita. Jadi bagaimana caranya memunculkan motivasi intrinsik
dengan penuh keinsyafan mereka itu melakukannya seperti itu, sehingga menimbulkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak memungkiri sering menghukum siswa atau memberi konsekuensi pada siswa, walaupun istilahnya. Tapi di sini lebih dijelaskan, lebih dibedakan apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, apa itu restitusi. Hukuman di sini dijelaskan bahwa bersifat tidak terencana secara tiba-tiba, kemudian bersifat searah, berasal dari guru, langsung dijudge si anak tersebut, kamu salah, kamu harus dihukum gini. Jadi tidak ada kesepakatan terlebih dahulu. Efeknya apa? Efeknya si anak jadi salah atau merasa gagal seperti itu. Itu efek dari hukuman. Dan ini sudah tidak diperkenankan. Nah, redaksi yang sering muncul adalah kurang lebih seperti ini. Dari si guru ke anak, peraturannya adalah bla bla bla, maka kamu harus bla bla bla, seperti itu. Nah, kemudian berbeda dengan konsekuensi. Konsekuensi itu sudah terencana sebelumnya, artinya sudah disepakati oleh para siswa. Nah, jadi mungkin ini ya, mungkin yang kedua ini yang sudah kita lakukan. Jadi membuat dulu kesepakatan, membuat dulu sebuah perjanjian, katakanlah begitu. Baru ketika sepakati, ketika anak tersebut melakukan kesalahan, kita baru merujuk ke hal yang sudah disepakati dulu, gunakan kembali seperti itu. Nah, ini konsekuensi seperti itu ya. Nah, cuman ini masih kurang tepat juga katanya. Harusnya kita merestitusi. Restitusi itu apa? Restitusi itu adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan seperti itu. Nanti ada videonya, Nah, saya lanjut dulu ke sini ya. Ada dua kategori identitas yang mencirikan bahwa si anak tersebut berada di kategori benar. Ya. Dan ada identitas sukses. Identitas gagal itu dicapkan, diponiskan kepada imbas dari hukuman. Kalau kita lihat dari redaksinya hukuman itu, ini semuanya bersifat memang satu arah, tidak nyaman, menyakitkan dan memberikan luka kepada si responden. Dalam hal ini nanti pesan didiknya. Kalau kita lihat di sini, nah ada korban mendapatkan akibat kemudian tidak nyaman, kemudian perilakunya pasif agresif. Kemudian sini, nah tanya, nah yang paling mana jadi itu anak membenci peraturan, anak membenci peraturan. Imbasnya bagaimana? Anak lebih melakukan pelanggaran, membenci peraturan tersebut. Dasar ke budaya positif yang ada di sekolah itu tidak lepas dari 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, 5 kebutuhan dasar manusia itu adalah penguasaan. Anak butuh menguasai. Anak butuh menguasai sesuatu. Makanya anak itu sifatnya ini, mereka itu mempunyai penguasaannya masing-masing. Nah, makanya dalam pemerataan tugas kita sudah harus sedikit-sedikit berubah gitu ya, harus disesuaikan dengan penguasaannya masing-masing. Dan alhamdulillah ya, sampai sekarang itu sudah berjalan. Kalau saya pikir untuk penguasaan. Kemudian kebutuhan yang kedua, anak itu memerlukan kasih sayang dan rasa diterima. Bisa jadi ya, anak yang badut atau nakal itu bisa jadi ini tidak terpenuhi, kemudian tidak merasa diterima oleh lingkungan sekitarnya. Bukan tugas
belajar, tantangannya itu begitu besar. Kita tahu semua seperti itu ya. Kemudian, nah, kebutuhan yang ketiga, ada kebutuhan kebebasan berpendapat. Kalau saya lihat ya, pas belakang, ada satu kejadian unik yang berbeda dari di pelajaran saya. Alasannya memang prinsip terakhir. Kalau saya lihat di satu waktu ternyata akhirnya ada hal malah duduk di mana gitu, seperti itu. Saya suka lihat seperti itu ya, pas belakang. Saya baru menyadari di sana, oh ternyata anak pun memang perlu kebebasan. Makanya di sini tugas kita guru itu bagaimana caranya meramu pembelajaran yang tidak sepertinya mengekang anak, tidak menonton, tidak tidak terkekang, kita bebaskan dalam arti bukan sebebas-bebasnya, tetap dalam kontrol kita. Kalau dengan begitu kebutuhan ini terpenuhi. Kemudian kesenangan, anak-anak kita senang untuk bersenang-senang seperti itu, bersenang-senang sesuai usianya seperti itu, sesuai usianya. Nah, sehingga ketika keempat kebutuhan ini terpenuhi, kebutuhan yang kelima dalam bertahan hidup itu ya tentu saja berarti pokok bertahan hidup ini tentang bertahan hidup tentang apa? Tentang makan, minum, dan pemenuhan sandang pangan papan. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Hukuman penghukum, kemudian merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Manajer, baik ya, betul ya Pak Bu. Jadi posisi ideal yang harus kita penuhi atau kita perankan itu ada di posisi manajer. Jadi ketika posisi manajer ini sudah dilakukan, otomatis kita bisa melakukan tindakan segitiga restitusi. Nah, mungkin kurang lebih seperti ini Pak Bu ya. Nah, oke. Nah, di sini dari posisi penghukum paling tidak kita mulai dari teman lah ya. Meskipun memang saya itu proses belum penyesuaian. Nah, itu 5 posisi. Kemudian begitu mungkin Pak Ibu kurang lebihnya mohon maaf ya, mohon maaf atas semua kekurangan, kesalahan dan ketidaknyamanan kalau misalkan maaf. Itu yang dapat saya sampaikan, itu yang mau saya sampaikan. Kurang lebihnya bisa ditambahkan atau ditanggapi oleh rekan-rekan semua. Segitiga restitusi Pak Bu ya. Pertama di segitiga restitusi. Kenapa disebut segitiga? Karena memang ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, pada saat tahap ini kita itu mendalami operasi berusaha masuk ke dalam ke dalam kehidupan si anak tersebut dengan meyakinkan, dengan memberi redaksi bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa, kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Nah, kemudian saya juga pernah melakukan itu misalnya tujuannya apa? Untuk menstabilkan identitas.
dari mulai misalkan saling menghargai, kemudian disiplin, kemudian toleransi, tanggung jawab dan sebagainya, kemudian ada keyakinan kelas yang dibangun. Mungkin karena budaya positif ini sebetulnya kan sudah dirintis gitu ya ketika kegiatan pendidikan CGP sesi yang lalu. Nah untuk saat ini kan targetnya kalau dulu merintis sekarang kan sudah langsung harus berkembang kan, ya, di sesi ini. Nah, mudah-mudahan nanti ketika kita mendapat kesempatan program yang serupa ke depannya, kalau sudah berkembang itu kan harus maju kan. Begini Pak, tadi kan inti dari budaya positif itu kan bagaimana supaya siswa itu sadar ya, akan apa yang menjadi motivasinya itu kan harus saya tangkap. Jadi kalau selama ini kita sekolah dalam tanda kutip memaksa, dan itu disebut dengan faktor internal anak untuk melakukan disiplin, diharapkan dengan adanya budaya positif ini kan harapannya itu motivasi itu bukan dari eksternal ya, tapi harus dari dalam diri sendiri. Sehingga dengan demikian kita sebagai guru tadi Bapak katakan harus menghindari posisi sebagai pemimpin. Nah Pak, kalau menurut Bapak pribadi ini adalah cara yang paling sederhana nih, agar anak itu betul-betul menyadari bahwa sebetulnya perubahan atau disiplin itu harus muncul dari dirinya gitu. Atas pertanyaannya yang luar biasa dalam upaya menyadarkan, upaya memunculkan di siswa. Mungkin yang dapat saya katakan, anak itu berada atau berangkat dari hasil dari latar belakang tersebut. Si anak itu kan banyak. Nah, kita coba ini Pak. Yang pertama mungkin tapi saya yakin ini adalah masalah waktu sih Pak, pada intinya masalah waktu. Dengan kita memberi contoh, kemudian mengingatkan si anak, kemudian berkolaborasi juga dengan orang tuanya di rumah. Mungkin memang tidak instan seperti kita makan cabai seperti langsung ubah gitu. Karena saya yakin upaya yang dilakukan ini, yang sudah kita lakukan ini itu memerlukan waktu Pak. Meskipun memang bila ditanya terobosan lain, ide lain, sejauh yang saya alami, kemudian pahami dan ikuti budaya anak kita di sini, memang harus secara konsisten diingatkan, atau kalau tidak ya apa yang sudah berjalan kan menyerukan. Misalkan si anak terlambat bagi pelajaran penyerukan, ketika Bapak nyuruh lari sebagai buah keterlambatan si A, diperkirakan atau tidak Pak? Misalnya menunggu ini 3
dari 10 berdiri. Nah, itu maksudnya kemana dan apakah diperkenankan atau tidak? dari ini ya. Diperkenankan tapi dalam konteks Bapak sebagai guru PJOK. Oh, Pak. Kalau di mata pelajaran PJOK, ya, kalau yang terlambat itu konsekuensinya melakukan apa yang sudah teman-temannya lakukan, tapi dia melakukannya sendiri. Contoh ketika senam pagi, ya. Ketika dia terlambat, dia tidak senam dengan teman-temannya, tapi melakukan senam yang sama hanya sendiri. Ya, itu kesepakatan di PJOK. Tidak ada hukuman di luar pelajaran yang sedang dipelajari. Enggak, bukan senjata. Maksudnya hukuman tidak menurut Bapak. Kalau kasusnya tadi Pak, Yang telat. bukan Pak udah bagus. Oh, bagus. Bukan manajer. Ini mah kalau kasus tadi ini Pak Sandi. Kasus Pak Sandi ini guru PJOK yang telat. Udah kamu berpilih 10 kali. Menurut Bapak itu hukuman atau udah? Bapak, hukuman bukan atau diperkenankan atau tidak? Boleh nggak begitu guru PJOK? Boleh, tapi ya, menurut saya kurang apa ya, kurang relevan atau kurang efektif lah. Ibu, Boleh Pak. boleh ya? Boleh Pak, boleh, sangat boleh. Tidak melanggar aturan, tidak melanggar hukum, maksudnya bukan hukuman bukan, karena memang konsekuensi dan masih di dalam satu koridor yaitu harga yang tidak diperkenankan itu. Sudah Pak, jadi tugas kamu jangan tuh kosong toilet 2 ruangan 4 ruangan. Ya, menyimak dari diskusi kita tadi ya Pak. Jadi betul bahwa untuk berbagai pelaku, apalagi kita untuk menjadi positif, sedangkan kita berada dalam negatif itu kan jauh ya Pak. Dalam bilangan juga kan ada. Minimalnya netral ya. Jadi dari positif menuju dari negatif menuju positif itu kita harus melewati dulu angka 0 netral dulu. Jadi tidak serta merta cepat butuh waktu. Apalagi kita Pak, misalkan sekarang kelas 9 sudah diterapkan namanya restitusi, tapi nanti kan ada yang murid baru lagi. Intinya betul kata Membawa Bapak. budaya Iya, dan membawa budaya negatif lagi. Yang satu sudah positif negatif lagi itu, dan yang saya sudah cobain lagi kita terus proses. Mungkin itu Pak yang harus Ibu Rika, terima kasih atas tanggapan, saran, dan Pak. Ya, Jadi mungkin yang harus kita lakukan nih Pak Herman dan sebagainya, kita sedikit-sedikit memberikan pengertian ya Pak dari setiap kesepakatan yang kita buat. Misalkan kenapa pakaian harus dimasukkan ke dalam celana itu diberi pengertian. Kenapa rambut itu harus pendek? Kenapa masuk itu harus tepat waktu? Kenapa buang sampah itu harus ke tempat sampah? Mungkin yang bisa kita lakukan karena komitmen udah ada, tinggal diberi pengertian secara kontinu sehingga mereka itu betul-betul paham.
semangat ya untuk menjalani Sarung Guru Penggerak sampai nanti di akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Yunani sebagai peserta dari pembahasan CGP Pasandi Adi tentang budaya positif. Alhamdulillah saya mendapatkan pemahaman baru bagaimana cara mengatasi masalah-masalah anak di sekolah dan lain sebagainya. Semangat untuk Pasandi menjalankan pendidikan CGP-nya. Semoga diberikan kesehatan dan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menyampaikan perasaan saya setelah menyusun keyakinan kelas 7. Perasaan saya adalah saya senang dalam melakukan apa yang ada di dalam pikiran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinanda Alginaya dari kelas 7. Di sini saya akan menyampaikan perasaan saya setelah menyusun keyakinan dari kelas 7. Perasaan saya setelah menyusun keyakinan dari kelas 7 adalah